Jadi apa pentingnya ngaji subuh atau pentingnya ngaji rukyah? Garuh ditaruh di bawah kursi itu. Seketika tidak ada sampai 2 menit, nggak nyampe 2 menit sudah reaksi, teriak-teriak, nangis-nangis si gadis. Yang pastinya bagi siapapun bisa melakukan rukyah. Tidak harus dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Permintaan beberapa kawan yang meminta saya streaming bahas masalah suhu atau rukyah, dampak positif dan negatifnya. Alhamdulillah, rukyah Ahlus Sunnah wal Jamaah belakangan ini sudah menyebar luas. Banyak dari saudara-saudara kita kaum aswajah muda yang turun, yang ikut berpartisipasi di dalam menyebarkan, mensyiarkan salah satu amaliyah kaum aswajah yang sudah terlebih dahulu diamalkan, dipraktekkan dalam masalah pengobatan, yaitu suhu atau rukyah. Dan sebenarnya rukyah ini sudah sejak dahulu ada, sejak zaman Nabi, bahkan sebelum zaman Nabi, ya, bahkan sebelum zaman Nabi rukyah itu sudah ada. Karena rukyah itu secara bahasa artinya itu al-audah. Al-audah, doa perlindungan. Doa perlindungan. Suhu atau jampi secara bahasa itu rukyah. Kemudian secara bahasa rukyah itu du'aun wa ta'widun bi qiraati syai'in minal Qur'an wa asma'illah wa sifatihi mal adiyati syar'iyyah bil lisanil arabi atau ma yu'rafu ma'nahu ma'an nafas li rafil illa wal maradi aw li jami'il hajatil mukhtalifah. Rukyah adalah doa dan perlindungan, ta'wid, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, di samping doa-doa syar'i yang menggunakan bahasa Arab atau selain bahasa Arab yang diketahui maknanya, disertai hembusan nafas untuk menghilangkan penderitaan, penyakit, atau untuk segala macam hajat. Itu rukyah secara istilah. Maka rukyah itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Kalau dilihat secara bahasa dan secara istilah.
Ruqyah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tuh pasiennya siapa? Jadi dikatakan bahwa ruqyah itu adalah suhu, ta'wid, doa, ta'widun. Doa dan perlindungan. Doa perlindungan. Maka ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke bumi, Nabi Adam mendapatkan ta'wid dari Allah Subhanahu wa taala. Wa talaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Maka Allah mengajarkan beberapa kalimat kepada Nabi Adam. Para ulama ahli tafsir mengatakan kalimat itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang zalim, menganiaya diri sendiri. Ini doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Ta'wid. Artinya kalau ditanya man muassisur ruqyah, qala abuna Adam alaihi salatu wassalam. Kalau ditanya siapa pendiri ruqyah, ya Nabi Adam. Nabi Adam mentakwid dirinya agar terhindar daripada tipu daya iblis. Jadi apa pentingnya ngaji subuh atau pentingnya ngaji ruqyah? Maka sangat penting sekali. Kenapa? Pertama, sebagian masyayikh mengatakan fi akhir zaman, fi hadha zaman la wujida fi baitin wala darin illa wa fihi masru'un wa mashhurun wa musabun bil ain. Di akhir zaman ini tidaklah rumah kecuali di dalamnya ditemukan ada orang yang terkena penyakit ain, ada orang yang terkena penyakit sihir, ada orang yang kesurupan. Kesurupan ini, kesihir ini di mana-mana, nggak bisa kita elakkan, nggak bisa kita tolak. Terjadi di mana-mana. Terus cara penanggulangannya gimana? Oh, udah ngaji aja, sholat aja, baca Quran saja. Nanti tambah parah akhirnya, tambah sakit akhir. Kenapa? Karena Nabi sudah mengajarkan cara penanggulangannya. Orang Nabi saja kena sihir, Nabi kena sihir, apalagi kita. Dan Nabi mengajarkan cara menangani sihir tersebut. Coba dilihat lagi tafsirnya, kitab tafsirnya dilihat lagi. Asbab nuzulnya surat Al-Falaq dan An-Nas karena apa? Karena Nabi kena sihir. Ini hadis sahih Bukhari, muttafaq alaih. Murtad kalau orang tidak mempercayai asbab nuzul ini. Kenapa? Karena ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus bagaimana? Nabi disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid al-A'sam, memerintahkan seorang anak kecil untuk mengambil beberapa helai rambut Nabi. Ketika Nabi dipotong rambutnya, diambillah rambut Nabi itu, kemudian diserahkan kepada Labid al-A'sam. Labid al-A'sam membuat buhul-buhul sihir di dalam rambut Nabi itu, kemudian diletakkan di bawah sumur Darwan. Nabi dikasih tahu lewat mimpi oleh para malaikat bahwasanya Nabi kena sihir dan disebutkan siapa yang menyihirnya. Maka Nabi memerintahkan dua sahabat untuk mengambil benda sihir itu di sumur Darwan. Di situ maka diambillah benda sihir itu, yang di situ ternyata berupa rambutnya Nabi. Artinya Nabi masih bisa kena sihir. Padahal Nabi ngaji, padahal Nabi zikir, padahal Nabi ahli tahajud, ahli takwa, manusia yang paling kuat iman dan takwanya. Apalagi kita, apalagi kita, kiai saja kena, Nabi saja kena. Maksud hadis ini bagaimana? Hikmah hadis ini bagaimana?
Hikmah hadis ini adalah semakin orang dekat kepada Allah, semakin orang imannya kuat kepada Allah, semakin orang takwanya tinggi kepada Allah, maka dampak dan efek sihir yang mengenai kepada kita, yang dikirim untuk kita, efeknya itu kecil, efeknya itu sedikit. Sihir yang dikirimkan Nabi Muhammad SAW itu asyadus sihir, sihir yang paling besar, sihir yang paling mematikan. Tetapi karena Nabi orang yang paling bertakwa, dampaknya adalah sekecil, sedikit, pusing kepala, melakukan sesuatu padahal belum melakukan sesuatu. Demikian juga kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka efek sihir yang mengenai kepada kita itu ringan. Harusnya lumpuh tubuh kita, harusnya parah, belendung perut kita, mungkin koma, sakit luar biasa. Tetapi karena kita dekat kepada Allah, efeknya cuma pusing kepala, pegel badan, punggung, agak sedikit berat. Tetapi perlu kita penanganan. Bagi orang-orang awam seperti kita, harus tahu jangan sampai kita ini sakit akhirnya salah langkah. Kita pergi ke dukun, ternyata habis puluhan juta nggak sembuh-sembuh, tambah akidah kita yang sakit. Atau kita pergi ke dokter, diperiksa oleh dokter, didiagnosa oleh dokter, penyakitnya tidak ketemu, penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Pindah ke dokter sana, pindah ke dokter sini juga demikian. Karena bisa jadi itu penyakit non medis yang penanganannya ada dalam syariat Islam, sudah diajarkan. Makanya penting belajar ini. Lah, kenapa santri-santri di awal ngajinya itu tidak belajar ini? Karena ini bab akhir. Yang mereka belajar itu adalah ilmu fardul ain yang harus dipelajari sesuai tingkatan-tingkatannya. Dan ini ilmu yang perlu ketika ada kasusnya, ketika ada kejadiannya. Sama seperti dokter, sama seperti pengobatan. Kemudian juga pentingnya belajar ini, kenapa? Karena kita lihat sendiri, ruqyah dari tetangga sebelah sudah banyak, tetapi sifatnya provokasi, provokator. Di TV-TV banyak program-program acara-acara ruqyah, tetapi ternyata sifatnya provokasi. Gak ada masalah sebenarnya mau dia melakukan acara ruqyah di mana-mana, di masjid, di TV, di radio, dimanapun, gak ada masalah karena ruqyah itu bersifat umum. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika mereka ini mengisi acara ruqyah itu dengan provokasi. Maksudnya bagaimana? Menyalah-nyalahkan amalan-amalan umat muslim lainnya. Ini sudah banyak bukti, kita punya buktinya, kita punya videonya, kita mengantongi buktinya, datanya banyak. Pasien datang, jinnya reaksi, kemudian dikeluarkan, maka dengan spontan, dengan keyakinan, padahal dia tidak melihat, mengatakan bahwasanya orang ini banyak melakukan amalan-amalan bid'ah. Contoh misalnya tahlilan, ziarah kubur ke wali-wali Allah, tawasulan, banyak solawat-solawat, membaca solawat-solawat bid'ah, solawat nariyah, solawat tibil qulub, dan semisalnya solawat munjiat, maulidan, istighosahan, amalan-amalan ribuan-ribuan, jumlah yang begitu banyak. Ini sudah menyebar di mana-mana. Dan banyak pasien-pasien yang terkena doktrin mereka seperti ini provokasi. Ini provokasi. Akhirnya pulang sehat, akidahnya sakit, pemahamannya. Menyalahkan orang lain yang maulidan, menyalahkan orang lain yang tawasulan, menyalahkan orang lain yang ziarah kubur ke makam wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ini nih kamu kebanyakan membaca salawat nariyah, jinnya muncul dari situ yang menyebabkan kamu terkena jin. Mereka meyakini bahwa yang mengetahui gaib hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada praktiknya, kenapa mereka berani memastikan bahwa jin itu, amalan ini menyebabkan datangnya jin? Apa mereka melihat sendiri? Apa mereka melihat sendiri ketika orang ini, pasien ini membaca salawat ini, salawat nariyah, misalnya muncul jin dan masuk ke dalam tubuhnya? Apa mereka lihat sendiri? Terus bagaimana mereka berani memastikan amalan itu menimbulkan jin, gangguan jin? Ini provokasi. Ini yang kita tidak setuju. Mau ruqyah bagaimanapun, metode seperti apapun, nggak ada masalah. Tetapi kalau ada di dalamnya provokasi, ini sudah salah. Ini sudah salah. Karena metode itu bersifat tajribiyah, ijtihadiyah, sesuai praktek uji cobanya. Tidak ada nas khusus Nabi metodenya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Metode istihlam, metode satu jari, metode tidak. Itu bersifat ijtihadiyah. Sampai ke apapun akan berkembang teknik-teknik ruqyah. Akan banyak teknik-teknik baru sepanjang zaman dalam masalah ruqyah. Kenapa? Karena ini bersifat ijtihadiyah, bid'ah hasanah. Ini yang sebenarnya bid'ah hasanah. Tapi kan mereka mentok ini nggak mengakui ini bid'ah hasanah, ini ijtihadiyah, padahal ini bab ubudiyah. Ini pentingnya seperti itu. Kemudian kadang-kadang santri keluar ke masyarakat, dia belum bisa cara menangani orang kesurupan. Padahal santri itu dipandang di masyarakat awam, dia bisa segalanya, tempat tumbuhan masyarakat. Ketika ada orang sakit, minta air ke gus atau kiai atau santri yang baru keluar dari pesantren. Ketika ada orang kesurupan, maka dia dipanggil, diminta bantuannya. Dia harus bisa menangani. Itu kasus ringan kesurupan. Bagaimana dengan kasus-kasus yang besar, sihir, tumbal atau yang lainnya? Ini harus bisa dia. Kalau sudah terjun ke masyarakat, dia harus bisa. Karena banyak yang membutuhkan, apalagi di akhir zaman, membutuhkan teknik pengobatan seperti ini. Jadi ruqyah itu tidak terbatas seperti yang di TV-TV, tidak. Ruqyah itu banyak teknik. Pakai air, dibacakan, disebur, mau bahasa Jawa, waras. Itu sudah dinamakan ruqyah. Mau dipegang kepalanya, dadanya, dibacakan doa, terserah doanya, itu juga dinamakan ruqyah. Itu sudah ruqyah yang syariah. Mau dikolaborasikan dengan hipnoterapi, itu juga nggak ada masalah, semenjak tidak melanggar kaidahnya. Ketika sahabat dengar Nabi mengharamkan ruqyah, sahabat bingung karena ada beberapa sahabat yang masih mempraktekkan ruqyah. Maka bertanya kepada Nabi. Nabi menjawab, "I'rudu ruqakum." Coba sih tunjukin gimana cara praktek ruqyah kalian. Maka para sahabat menunjukkan teknik mereka, metode mereka di hadapan Nabi. Ketika ditunjukkan, maka Nabi mengatakan, "La ba'sa birruqyah ma lam takun lahu syirkun." Enggak apa-apa ruqyah seperti itu sebenarnya tidak ada kesyirikan. Kalau kaidah-kaidah syariatnya dijalani, tidak mengandung kesyirikan, tidak menggunakan yang haram, memakai yang haram, cara yang haram, yang najis, kemudian tidak meyakini bahwa ruqyah itu yang memberikan pengaruh, tetapi Allah yang memberikan pengaruh kesembuhan. Maka 4 kaidah ini kalau dijalani dengan metode apapun tidak ada masalah. Mau dengan tenaga dalam, mau dengan hipnoterapi, tidak ada masalah. Semenjak tidak melanggar syariat. Loh, tenaga dalam itu kan mengandung jin. Itu kata siapa? Tidak semua tenaga dalam itu menggunakan jin.
Ada memang tenaga dalam yang menggunakan jin khodam, ada. Kita pernah menangani pasien seperti itu. Bahkan saya pernah kumpul dengan orang yang punya ilmu-ilmu seperti itu. Ketika mau diisi ilmu kebal, dibacakan air minum, kemudian disuruh minum, kemudian mau dites pakai pisau. Saya stop dulu sebentar. Saya mau buktikan dulu, mau cek dulu. Minumannya ini, cara seperti ini positif atau tidak? Ya positif lah Ustaz, katanya dia. Ya kita cek dulu. Bagaimana cara ceknya? Sini ambil air minum. Saya bacakan Al-Fatihah. Saya bacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan saya tiup. Minum. Kalau nanti reaksi muntah, reaksi mual perutnya, pusing berat atau kesurupan, berarti air minum yang tadi pertama tadi itu negatif. Auranya negatif. Jangan diteruskan. Akhirnya diminum. Ya, ditantang. Diminum. Diminum ternyata perutnya mules dan muntah banyak. Indikasi bahwa ilmu kebalnya tadi itu negatif auranya, dari tenaga dalam yang negatif. Jadi ada tenaga dalam yang positif, ada tenaga dalam yang negatif, ada tenaga dalam yang menggunakan jin, ada tenaga dalam yang menggunakan murni pernafasan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meyakini bagaimana bisa dengan doa tokoh bisa kebal, berarti menyempitkan kekuasaan Allah. Ini bisa murtad, bisa musyrik. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Dan bahkan Nabi benar-benar menyatakan, memberikan sugesti kepada kaum muslimin, ud'ullaha wa anta muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dan kamu dalam keadaan doa kamu yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sugesti positif. Sugesti positif. Jadi harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Dan saya katakan kepada kalian yang menuduh saya belajar ilmu tenaga dalam atau yang menuduh saya menggunakan ilmu qadam, itu adalah fitnah, tuduhan tanpa bukti. Selama saya mondok tidak pernah saya belajar ilmu tenaga dalam, tidak pernah saya belajar khodam-khodaman, bahkan saya tidak tahu cara mengisi khodam, baik kafir ataupun khodam muslim. Kalau di rumah saya punya khodam, pembantu, pelayan, asisten rumah tangga. Kalau jin, saya tidak punya sama sekali. Bahkan di seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, saya jelaskan bahayanya berteman dengan jin meskipun jin muslim. Bahkan abah saya sendiri mewanti-wanti jangan sampai saya bermain dengan jin meskipun jin muslim. Seminar-seminar beserta para peserta saya suruh buang ilmu tenaga dalamnya yang mengandung unsur jin, ilmu karamah-karamahannya yang di dalamnya ada jin, dan saya larang para tim untuk menggunakan jin khodam. Saya tidak suka ilmu seperti itu. Kemudian berlanjut ruqyah itu ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membaca doa perlindungan kepada Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dia mengatakan berdoa, "U'idukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hama wa min kulli ainil lammah." Aku lindungi kalian dengan kalimat Allah yang sempurna dari penyakit ain, dari syaitan yang terkutuk. Ini kan takwil. Artinya Nabi Ibrahim mempraktekkan ruqyah. Makanya ruqyah ini sebelum Nabi Muhammad sudah ada, ruqyah sebelum Rasulullah sudah ada. Cuma pada saat di zaman jahiliyah, ruqyah itu banyak yang menggunakan dengan cara-cara syirik, pakai kulit binatang, pakai tulang dan lain-lain sebagainya. Datanglah Islam, awal-awal Nabi mengharamkan karena memang banyak praktek-praktek yang menyalahi syariat Islam.
Akan tetapi Nabi tidak mengharamkannya secara mutlak. Nabi membolehkan asal memenuhi syariat kaidah-kaidah yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada beberapa cerita. Saya pernah diundang ke Parung Panjang Bogor. Seorang kiai yang punya pesantren selama 8 tahun, tetapi 2 tahun belakangan pesantrennya, santrinya habis, laki perempuannya habis. Kami diundang, kemudian kiainya dan keluarganya suruh kita kumpulkan bersama-sama untuk saya ruqyah. Ada gangguan apa sebenarnya di pesantren itu? Maka kita ruqyah. Ada di antara keluarganya yang reaksi, dan saya tanya, dari mana kalian, wahai jin? Jin ini nggak mengaku, diam. Maka saya membacakan ayat-ayat yang sifatnya panas membakar. Maka jin itu menjawab, saya dari Kiai Fulan. Saya kaget, tuh. Gimana caranya Kiai itu mengirim kalian? Dia kan seorang kiai, seorang ustaz, seorang ulama. Maka jin itu bercerita bahwasanya kiai ini datang ke kuburan. Dia mengambil tanah kuburan yang terkenal tanah kuburan angker. Dia ambil tanah kuburan, membacakan beberapa ayat Al-Quran, ditiup tanah kuburan itu dan dilemparkan ke halaman pesantren kiai tadi yang saya ruqyah. Maka jin-jin itu menampakkan diri kepada para santri. Ada yang kelihatan karena mungkin sensitif, peka. Ada yang sakit, dibuat sakit, mencret, gatal dan lain sebagainya. Maka santri banyak yang pulang dan habis. Kemudian saya tanya lagi kepada jin-jin itu, apakah jin-jin itu, apakah kiai itu tahu kalau kalian melakukan ini, yang melakukan ini, yang berperan? Maka jin itu menjawab, dia tidak tahu, karena dia menyangka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ada lagi cerita yang sama. Tidak sengaja saya bermain di Kalibata, diajak seorang teman. Kemudian dipertemukan dengan seorang ustadznya yang suaranya habis. Maka coba saya tangani. Setelah saya ruqyah, jinnya reaksi. Maka saya bertanya kepada jinnya, dari mana kamu? Ternyata dia berbentuk ular yang melindit di lehernya dan menggigit pita suara. Setelah saya paksa tanya-tanya, akhirnya menjawab bahwasanya dia dari seorang ustadz, bahkan disebutkan namanya oleh jin. Loh, gimana kok dia bisa mengirim kamu? Gimana caranya? Saya penasaran. Dia makanya bercerita, jin ular itu bercerita, ustadz itu punya buku, mungkin buku mujarobat. Dia mengamalkan, ada amalan di situ untuk membungkam atau memutus pita suara seseorang yang boleh. Dia ambil foto temannya tadi itu, ustadz tadi itu, kemudian dibacakan ayat Al-Quran dengan tujuan memutus pita suara temannya tadi itu. Dia amalkan setiap habis sholat. Maka terjadilah seperti itu. Dan saya tanya lagi, ustadz itu tahu nggak kalau kamu yang berperan seperti ini, yang melakukan ini? Jin itu menjawab, tidak tahu. Dia menyangka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Na'udzubillah min dzalik. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, doa baik, Al-Quran, dzikir,
Doa jika ditujukan kepada orang baik dengan niat jahat, maka itu sangat berpotensi keikutsertaan jin di dalamnya. Hati-hati yang melakukan amalan-amalan, zikir-zikir, doa-doa, amalan-amalan yang tidak dibimbing oleh gurunya, yang tidak mendapat ijazah bimbingan dari gurunya, maka itu sangat berpotensi jin berperan kepada dia. Akhirnya dia gila, akhirnya dia ngaku-ngaku seorang wali, akhirnya dia ngaku-ngaku Imam Mahdi karena mimpi ada orang manggil-manggil dia Mahdi, 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 Mahdi. Dia bangun tidur ngaku Imam Mahdi. Atau mungkin ada burung berkata kepada dia, Anta waliyullah, bahasa Arab misalnya, kamu adalah wali Allah. Akhirnya dia berkeyakinan bahwa dirinya dia wali Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik, tipu daya syaitan semuanya. Hati-hati. Hati-hati. Kemudian Al-Quran ini obat untuk kehidupan kita, akhlak kita, akidah kita, bahkan penyakit kita medis ataupun non medis. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan aku turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman kepada Allah dan Al-Qur'an, orang yang percaya. Orang yang percaya. Maka bacaan-bacaan tertentu yang kita bacakan sesuai kondisi atau keadaan seseorang, misalnya dia punya penyakit sihir, bacaan-bacaan yang pas adalah ayat-ayat tentang sihir. Harus pas. Nggak mungkin istrinya misalnya sakit, ya kan? Kemudian dibacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah wanita yang baik di antara kalian 2, 3 atau 4. Istrinya bangun langsung tempelin dia tepat. Enggak sesuai. Jadi harus sesuai. Harus sesuai. Kayak film Harry Potter, ada mantra menghilangkan, mantra mendatangkan, mantra menarik, mantra membakar. Demikian juga Islam, ada mantra-mantranya, ayat Al-Quran. Sebagaimana dukun punya media, maka Islam juga punya media. Dukun punya media menyan, Islam juga punya media bakar gahu, dupa. Dukun punya media tumbal, Islam juga punya media tumbal. Apa? Akikoh, kurban. Dan lain sebagainya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun bisa melakukan ruqyah. Tidak harus dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang awam, orang bodoh seperti saya sudah bisa melakukan ruqyah asal dia yakin dan percaya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua tergantung Allah. Semua yang menakdirkan, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kesembuhan, memberikan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu, yakini seperti itu dan kita tahu teknik-tekniknya, maka kita sudah bisa meruqyah minimal untuk diri kita sendiri, keluarga ataupun orang lain. Ataupun orang lain. Masya Allah, semalam saya pergi ke Bekasi menangani 3 kasus, 3 keluarga, berbeda-beda tempatnya. Yang pertama saya tangani adalah seorang gadis berumur 19 tahun. Dia jalannya pincang, sempoyongan, harus dipapah dengan keluarganya.
Kemudian tangannya seperti tangan autis. Kakinya sudah mulai mau mengecil. Kemudian dia sudah pergi ke tukang pijat manapun, belum ada perubahan. Dia sudah pergi ke dokter, belum ada perubahan. Minum obat dari manapun dokter, sampai dia nggak puasa kemarin. Kemudian kita datang ke sana, ada videonya, kita simpan videonya. Semua kejadian yang saya ceritakan, semua ada video. Kita datang ke sana, kemudian dia duduk di kursi, dan saya suruh bakar gahru. Tim saya suruh bakar gahru, briket dan ada gahru, ditaruh di bawah kursinya. Seketika nggak ada sampai 2 menit, nggak nyampe 2 menit sudah reaksi, teriak-teriak, nangis-nangis si gadis itu. Yang pastinya bukan gadis itu yang nangis, tapi jin di dalam tubuhnya. Maka ketika itu kita bisa tahu bahwasanya penyakit wanita ini, gadis ini disebabkan non medis, disebabkan penyakit gaib. Gahru tadi itu yang sudah kita bacakan, doakan Sita susu gahru tadi itu, dia itu nggak suka jin-jin kafir, dia suka. Bahkan kalau ada orang, ada jinnya mencium bau bakar-bakar gahru yang biasa dibakar di majlis taklim, di maulid para habaib, dia akan reaksi, dia akan kepanasan, dia akan keringetan, dia akan mual, dia akan muntah, dia akan pusing. Itu indikasi bahwa dalam diri tubuhnya ada jin, gangguan jin. Entah itu jin yang mengikuti dia korban tumbal, ataupun mungkin dia disihir oleh orang lain. Demikian juga tasbih saya ini juga memiliki efek yang dahsyat. Kalau ada orang di dalam tubuhnya ada jin, dia melihat tasbih saya saja ini sudah ada reaksi, apalagi dia menyentuh. Kalau wahabi bilang, tetangga bilang tasbih saya ini berisi hodam jin. Kenapa? Bagi mereka tasbih itu bid'ah, apalagi dibuat wasilah untuk pengobatan ruqyah, musyrik, ada jinnya, tenaga dalamnya, macam-macam. Kita tidak meyakini hal ini, bahwa tasbih ini yang memberikan pengaruh, tidak. Tetapi di dalam tasbih ini ada efek aura yang masuk ke dalam tasbih ini dengan zikir-zikir yang kita baca sekarang, ya kita buat zikir. Makanya itu tasbih termasuk sunnah sebenarnya. Palanya 2, jari kita dan benda ini yang menjadi saksi kelak di akhir. Kemudian ceritanya tasbih ini, saya mengetahui tasbih ini ada khasiatnya karena zikir kepada Allah. Ketika saya ada di dalam bis, kemudian saya tidur, di belakang ada yang muntah-muntah, saya biarkan, mungkin dia mabuk, tapi kok muntahnya seperti di ruqyah. Akhirnya saya penasaran, saya datangi. Ketika saya datangi, ternyata ibu-ibu sedang menggenggam tasbih, dia muntah-muntah. Saya perhatikan tasbihnya, kayak kenal tasbihnya. Saya pegang sabuk saya, ternyata saku saya, ternyata tasbih saya nggak ada. Dan saya perhatikan, kayaknya tasbih saya. Maka saya bilang, Pak, maaf, itu tasbih saya kayaknya tadi jatuh. Akhirnya dia ambil tasbih saya tadi itu, dikembalikan ke saya. Ibu itu jatuh ke belakang, bersandar ke belakang, dan tidak muntah lagi, tapi kayak pingsan. Karena banyak orang, saya tidak mau nangani, maka saya duduk kembali ke tempat. Tidak lama, bapak itu datangin saya. Mas, tadi istri saya kenapa ya? Kok kayaknya megang tasbih jenengan kok muntah-muntah? Oh gini Pak, tasbih saya ini ada efek energi positifnya karena zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istri bapak kayaknya ada gangguan non medis. Maka bapak itu menjawab, Mas, sebenarnya kita ini mau ke Bandung, mau berobat. Kita sudah pergi kemana-mana ke dokter, kata orang pintar kita ada istri saya ada kena sihir, gangguan. Dan benar Mas,
sering kesurupan istri saya. Gimana kalau saya berobat sama jenengan? Loh, Pak, Bapak sudah pergi saja ke Bandung. Bukan saya menolak, tapi hari ini saya nggak bisa karena ada acara. Tapi saya bersedia membantu istri Bapak. Saya kasih alamat, saya kasih nomor telepon. Nanti bisa berhubungan dengan saya. Alhamdulillah sampai ketemu dengan kita dan kita bisa tangani, bahkan sampai dia menjadi tim sembuh. Alhamdulillah sembuh total, padahal sudah bertahun-tahun. Nah, si gadis tadi itu yang kita tes pakai bakar gahru tadi itu, dia reaksi langsung seketika itu. Padahal saya belum membaca ruqyah, langsung saya tanya sebelum membaca ruqyah, dari mana ini? Siapa kamu ini? Dari mana? Saya sudah feeling bahwasanya jinnya kayaknya ini teraniaya sama si wanita ini, nggak sengaja si wanita ini. Dari mana kamu ini? Dari cerita orang tuanya, si gadis itu jatuh dari tangga rumah mau turun. Maka saya feeling bahwasanya orang ini, gadis ini jatuh, mungkin dia menginjak jin. Jin-jin itu terinjak. Ternyata benar. Jin itu bilang dia ada di tangga. Saya tanya, kamu ini ular, binatang, atau kuntilanak, atau yang lain? Nah, dia menjawab, katanya dia kuntilanak yang lagi istirahat di tangga rumah. Kok pakai istirahat di tangga rumah? Kenapa nggak istirahat di situ? Ternyata memang lagi ada acara, dan di situ adalah sarang jin dan kuntilanak. Kenapa? Karena rawa-rawa. Rumahnya pun baru dibangun. Akhirnya kita, dan jin itu kayak patah, tangannya patah, ininya patah, dan gadis itu pernah bermimpi seorang wanita yang tulangnya patah sampai keluar. Nah, ini tanda bahwasanya dia memang ada gangguan non medis. Akhirnya bismillah saya berdoa, saya akan memulihkan zat kamu, tubuh kamu, tapi kamu berjanji setelah saya pulihkan, kamu keluar dari badan ini dan masuk Islam. Akhirnya dia mau. Saya berdoa kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya pulihkan tangannya, kakinya, yang kakinya bengkok-bengkok, ini, itu, gemetaran. Subhanallah, lurus kembali, tangannya lurus kembali, dan jin itu, kuntilanak itu bersedia masuk Islam. Akhirnya saya tuntun masuk Islam, dan dia keluar dari dalam tubuh itu dibawa oleh pasukan Allah. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima. Dibawa oleh pasukan Allah, diamankan. Tidak saya suruh pergi ke Istiqlal, tidak saya suruh pergi ke Mekah karena masih baru mu'alaf dan dia nggak tahu jalannya. Memang dipikir jin itu seperti kilat. Ya, kalau jinnya itu ngerti Android, pakai Google Map ke Mekah baru tahu. Banyak yang ditipu seperti ini. Kembali, ternyata pergi ke Mekah, ternyata masih ada di sampingnya, balik lagi. Kita sudah pernah menangani di Ciledug juga gitu, ditangani 7 kali oleh peruqyah tetangga, dimasukkan Islam 7 kali oleh peruqyah tetangga. Katanya pergi ke Mekah, ternyata masih ada dalam tubuhnya. Ketika kita datang bersama tim di sana, mudah-mudahan orangnya melihat ini seorang dokter. Dia seorang dokter yang ada di Purwakarta, dokter umum. Ketika kita datang di sana atas permintaan orang tuanya, anak ini gadis dan belum menikah, umurnya sekitar 31 tahun. Kita ada videonya, kita ada bukti videonya. Kita datang di sana, ternyata di kamar sebelum ketemu kita dia sudah panas dingin. Padahal dia mengaku sendiri, ada pengakuan dia, video dia mengaku sendiri bahwasanya dia setiap ketemu dengan peruqyah sebelumnya, peruqyah tetangga, nggak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa takut. Tapi ketika berjumpa dengan kita, dia panas dingin. Kemudian ketika kita dudukan setelah sholat berjamaah, kita dudukan, dia sudah reaksi. Kita tes dengan tasbih, dengan yang lainnya, dia sudah reaksi. Nggak sampai 2 menit dia sudah reaksi. Akhirnya dari situ kita tanya jinnya itu, dari mana? Ternyata jinnya itu adalah jin asyik, jin yang suka kepada wanita itu. Kenapa kok si jin ini bisa suka mati, cinta mati dengan wanita itu? Akhirnya dia cerita, tergambar semuanya kejadian kronologisnya ketika penanganan ruqyah.
bahwasanya si perempuan ini, gadis ini setelah mandi dia itu menggunakan handuk, belum memakai pakaian, dan bercermin lama-lama di depan cermin, berdandan lama-lama, selfie macam-macam lah. Akhirnya ada jin yang suka dengan dia. Dia tidur juga begitu, tidak menggunakan pakaian. Masya Allah. Akhirnya dia suka jin itu. Ya, kita tanganilah. Kita tangani, berhasil kita tangani. Alhamdulillah, jin itu kita tuntun masuk Islam, ada videonya semua. Dan saya panggil pasukan Allah, walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allah azizan hakima. Ketika itu jin itu melihat ada pasukan yang bercahaya datang dan menjemput dia, kita amankan dan kita ikrar berjanji supaya dia tidak mengganggu si pasien ini lagi. Kalau mengganggu dia akan terbakar seketika. Subhanallah, alhamdulillah ada perubahan besar. Dia mengakui sendiri ada perubahan besar luar biasa, dan jin itu tidak pernah kembali lagi. Tidak ada reaksi apapun, tidak ada kumat apapun lagi. Sehat walafiat, tenang, dadanya yang asalnya sesak lega sekarang. Subhanallah. Semua itu adalah berkat kita yakin, berkat kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kisah singkat, ngaji singkat bab ruqyah. Nanti di lain waktu akan saya bahas tentang cara mengetahui di dalam tubuh kita ini ada gangguan jin atau sihirkah atau mediskah, ciri-ciri atau orang-orang yang terkena gangguan jin, sihir, bagaimana rumah, ciri-ciri rumah yang ada gangguan sihirnya, gangguan jinnya, bagaimana cara penanggulangannya, cara meruqyah diri sendiri, cara meruqyah orang lain, kemudian bagaimana cara meruqyah mensuhu anak kecil yang rewel nangis setiap malam, bagaimana cara menangani kesurupan, bagaimana cara menangani kesurupan massal dengan praktis tanpa susah payah. Insya Allah di lain waktu kita akan bahas dan kita akan ajarkan teknik-teknik yang kita praktekkan selama ini. Alhamdulillah sudah banyak di Nusantara ini yang mempraktekkan metode ini, bahkan sampai ke luar negeri resmi diamalkan di sana, dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang masih menonton yang streaming ini, jika ada yang mau bertanya silakan bertanya di komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya. Mumpung maghrib masih beberapa menit lagi, silakan. Kita sudah menerbitkan buku Fikih Ruqyah Aswajah dan juga buku Al-Maslakul Syafi fi Taraijil Muhimmah Lirraqi, buku pandian praktis. Bagi yang berkeinginan mengundang kita untuk mengadakan pelatihan Ruqyah Aswajah, ya, untuk pemula, praktisi dan mahir, bisa menghubungi kami. Ya, bisa mengundang kami, sediakan saja tempatnya, lokasinya, ya, izin dengan ketua RT setempat. Kalau di masjid, ya, juga koordinasi dengan para takmin, ya, para pengurus. Kita akan datang, akan mengajarkan, akan menjelaskan bagaimana Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah, teknik-tekniknya, bagaimana menangani kesurupan massal dengan praktis, mudah, tanpa susah payah. Kita akan ajarkan insyaallah, dan cara meruqyah orang lain dan segala macam teknik-teknik Ruqyah Aswajah.